soalnya kita samakan. Kita ambil dari buku Grafindo, latihan uji kompetensi 3.6 halaman 71. Nomor 1. Diketahui siklus entalpi. Ini siklus entalpi atau siklus Hess. Kemudian tentukan delta HR dari Q ke R. Tentukan delta HR dari Q ke R. Menurut hukum Hess, dari Q ke R ini tahap langsung. Nah, bisa juga melalui P, S, T, baru ke R. Kita perhatikan panahnya. Dari Q ke R ini langsung sebesar delta HR. Kalau lewat jalur yang beberapa tahap dari Q ke P, harusnya ini dari P ke S, sedangkan di siklus ini dari S ke P. Nah, kita panahnya diubah dari P ke S. Maka dari S ke P delta H2, dari P ke S nya menjadi min delta H2. Teruskan dari S ke T delta H4, dari T ke R delta H3. Nah, menurut hukum Hess, jalannya reaksi dari Q ke P, dari S ke T baru ke R, itu nilai delta H-nya, perubahan entalpinya sama. Jadi yang menentukan adalah keadaan awalnya Q dan keadaan akhirnya R. Itu menurut hukum Hess. Maka besarnya delta HR sama dengan Q ke P delta H1, lanjutkan dari P ke S. Nah, dipakainya yang min delta H2. Min delta H2. Diteruskan dari S ke T plus delta H4. Plus delta H4. Dilanjutkan lagi dari T ke R plus delta H3. Kemudian besarnya delta HR dari Q ke R sama dengan delta H1 dikurangi delta H2 ditambah delta H4 ditambah delta H3. Lanjutkan dengan nomor 2. Hitunglah entalpi pembentukan karbon di sulfida. Karbon C di 2 sulfida. Jadi CS2 pembentukan berarti harus berada di ruas kanan. CS2 ini reaksi pembakaran karena ditambah O2. CS2 dibakar. Ulangi lagi. Hitunglah entalpi pembentukan karbon di sulfida dari unsur-unsurnya jika diketahui pembakaran C menjadi CO2 delta H sekian, belerang dibakar menjadi SO2 entalpinya sekian, dan pembakaran CS2 menjadi CO2 dan 2SO2 melepaskan kalor sebesar 1073,6. Sekarang yang ditanya adalah pembentukan CS2. Berarti kita buat CS2 di ruas kanan. Kita gabungkan ketiga persamaan reaksi ini sehingga menghasilkan CS2. Caranya, reaksi pertama dibalik reaksinya. Ini berada di ruas kanan, CS2. Berarti CO2 ke kiri kan, CO2
CO2 ditambah 2SO2 menjadi ini CS2 ditambah 3O2. Maka delta H-nya tadinya min berubah menjadi plus 1073,6 kilojoule. Nah, di ruas kanan hanya ada CS2. Maka buat menghilangkan O2, kemudian CO2 dan SO2, kita pakai reaksi yang pertama dan kedua. Buat menghilangkan CO2, berarti pakai reaksi yang pertama. C ditambah O2 menjadi CO2. Delta H tetap. Delta H sama dengan min 93,5 kilojoule. CO2 habis. Buat menghilangkan SO2, nah, kita pakai reaksi yang kedua. Nah, tetap S ditambah O2 menjadi SO2. Nah, biar hilang 2 SO2, maka SO2-nya kita kalikan 2. Reaksi yang kedua ini kali 2, maka 2S 2O2 2SO2. Delta H-nya kali 2 dan nilainya tetap min. Berarti 4 kali 2 8, 6 kali 2 12, 2 kali 9 18 jadi 9, 2 kali 2 4 jadi 5 dan tetap min kilojoule. Nah, maka 2SO2 habis. Nah, ini 1 mol O2 ditambah 2 mol O2 jadi 3 habis. Nah, yang tinggal jumlahkan, yang tinggal adalah C ditambah 2S membentuk CS2. Berapa delta H pembentukan CS2? Tinggal jumlahkan. 1073,6 dikurangi 393,5 dikurangi min 592,8, kurangi lagi kali 2 8, 2 12 1, 9 kali 2 18 9, 1 2 kali 2 4 1 min 592,8. Jadi reaksi pembentukan CS2 yang berasal dari unsur-unsurnya yang paling stabil adalah C monoatomik karbon, kemudian S-nya dalam bentuk rombik berarti tetap S, jadi 2S, maka delta H-nya sama dengan jumlahkan sendiri. Lanjutkan dengan pembahasan nomor 3. Benzena C6H6 dibakar berarti ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Kita setarakan jumlah C ruas kiri 6 kali 6 K kiri 6 2 kali 3 tinggal O. O 2 kali 6 12 ditambah 1 kali 3 jumlah 15, tinggal 15 per menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Hitunglah kalori yang dibebaskan pada pembakaran 1 mol C6H6 benzen. Jika diketahui entalpi pembentukan standar benzen, berarti ini delta H0 C6H6 sebesar
plus 49,04 kilojoule per mol. Mencari delta H reaksi pembakaran C6H6, delta HR-nya sama dengan jumlah delta H ruas kanan dikurangi jumlah delta H ruas kiri. Jadi sigma delta HF0 kanan kurangi sigma delta HF0 ruas kiri. Ruas kanannya terdiri dari 6 kali delta HF0 CO2 ditambah OF-nya 3 kali delta HF0 H2O dikurangi ruas kiri delta HF0 C6 H6. Tinggal kita masukkan 6 kali tadi delta HF0 CO2 ada di nomor 2 min 393,5 ditambah 3 kali. Nah, delta HF0 H2O pernah kita bahas sebelumnya, ini sebesar 240 kilojoule. Nah, nanti dalam soal harusnya diketahui delta HF0 C6H6, delta HF0 CO2 dan delta HF0 H2O. Jadi tidak perlu dihafalkan delta HF0-nya. Nah, ini 49,04 kilojoule. Maka hasilnya adalah kalikan ditambah kalikan jumlahkan kurangi, hasilnya adalah sekian kilojoule. Nah, dari buku Grafindo sudah selesai nomor 1, 2, 3. Nah, kita lanjut ke pembahasan soal dari buku Erlangga. Latihan 2.4 halaman 58 dari buku Erlangga. Nomor 1, diketahui 4 persamaan reaksi. Kemudian hitunglah delta H untuk reaksi PCl5 fosfor pentaklorida ditambah air menghasilkan PoCl3 ditambah 2HCl. Kita cari berapa delta H-nya. Dari keempat persamaan reaksi ini kita olah supaya menjadi apa yang ditanyakan. Perhatikan caranya. Yang ditanyakan PCl5 berada di ruas kiri. Ini batas kanan kirinya, tanda panah. Sebelah kiri panah dinamakan ruas kiri, sebelah kanan panah dinamakan ruas kanan. PCl5 yang ditanyakan, kita cari ada nggak di keempat persamaan reaksi yang diketahui. Ternyata ada PCl5 berada di ruas kanan. Maka kita pindahkan persamaan reaksi PCl5-nya agar berada di ruas kiri. Berarti ini kita pindahkan. Berarti persamaan reaksinya menjadi 2 PCl5 terurai menjadi 2P ditambah 5Cl2 P2Cl 5 kali 2 10 ya. Maka delta H-nya yang tadinya min sekarang menjadi plus. Berikutnya, perhatikan jumlah mol PCl5 yang ditanyakan. Kalau tidak ada angkanya berarti 1 mol PCl5.
sedangkan yang diketahui 2, maka kita bagi 2. 2 bagi 2 habis, 2 bagi 2 habis, 5 bagi 2 5/2. Delta H-nya juga dibagi 2. 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2, berarti 320. Tuh. Berikutnya H2O berada di ruas kiri. Kita cari H2O. Nah, ini. Maka H2O dibalik lagi reaksinya. H2O terurai menjadi H2 dan O2. Kita hapus. H2O 2H2O terurai menjadi 2H2 ditambah O2. Maka delta H-nya berubah lagi dari min menjadi plus karena reaksinya diubah. Berikutnya 1 mol H2O ini 2 mol, maka dibagi 2. 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1, 1 bagi 2 setengah. Delta H-nya juga dibagi 2. 4 bagi 2 2, 8 bagi 2 4, 2 bagi 2 1. Jadi 2 4 1. Sekarang pindah ke ruas kanan. Ada POCl3. Kita cari, nah ini POCl3. Berarti tidak perlu dibalik, persamaan reaksinya tetap. Tinggal molnya. Hasilnya 1 mol POCl3. Ini masih 2. Maka kita bagi 2. 2 bagi 2, 1 bagi 2 setengah, 3 bagi 2 3/2, 2 bagi 2 habis. Ininya pun dibagi 2. Berarti menjadi min 5 kilojoule. 5 kali 2 0, 1 2 kali 7 5 15. Nah ininya seret. Tinggal satu lagi 2 HCl. Nah ini udah pas 2 HCl, berarti tidak perlu diapa-apakan nih, karena pas 2 HCl, H2 ditambah Cl2, berarti delta H-nya juga tetap min 184. Jadi berapa delta H reaksinya? Tinggal jumlahkan, min 575 ditambah min 184 ditambah 320 ditambah 241, hasilnya sekian kilojoule. Sekarang nomor 2. Diketahui delta HF0 H2O, delta HF0 CO2, dan delta HF0 C3H8. Hitunglah delta HC0 dari C3H8. Delta H berarti perubahan entalpi pembakaran standar. Berarti pembakaran standar 1 mol C3H8. Kita buatkan persamaan reaksinya. Ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Langkah berikutnya setarakan. C ruas kiri 3 kali 3, H8 2 kali 4 8, O nya kiri 2, kanan 2 kali 3 6, 1 kali 4 4 10 bagi 2 5. Nah setara-setara baru kita cari delta H reaksi. Karena yang diketahui delta HF0, maka sigma delta HF0 ruas kanan dikurangi sigma delta HF0 ruas kiri, sama dengan kanan terdiri dari 3 mol
delta HF0 CO2 ditambah 4 mol delta HF0 H2O dikurangi was kiri delta HF0 C3H8 sama dengan nilai yang ada pada soal diketahui, tinggal kita masukkan 3 kali min CO2 dulu. CO2 min 393,5 ditambah 4 kali H2O nya 285,5 min 285,5 dikurangi C3H8 dikurangi min 103. Jadi nanti min ditambah 103. Ini kalikan, kemudian jumlahkan sama dengan sekian ditambah 103 sama dengan sekian kilojoule per mol karena delta H C0. Jawaban bagian B. Berapa kalori yang dilepaskan jika 10 gram C3H8 dibakar sempurna? Bagian A, pembakaran 1 mol. Tadi sudah kita bahas. Delta HR nya sekian, kita masukkan sebagai delta HC0, pembakaran 1 mol senyawa C3H8 ya, misalkan sebesar min X kilojoule per mol. Bagian B yang ditanyakan apabila C3H8 yang dibakar adalah 10 gram, maka kita ubah ke mol. Berapa mol? Nah, mol adalah gram per ml. Kita cari ml C3H8. C 12 kali 3, 36 ditambah 8 sama dengan 4. Berarti 10 dibagi 44, satuannya udah mol. Nah, berarti kurang dari 1 mol. Maka delta H-nya, delta H reaksinya, berapa kalori yang dilepaskan, mol dari C3H8 yang dibakar kali delta HC0 nya, berarti 10/44 kali delta HC0 sama dengan sekian. Nomor yang terakhir, nomor 3, diketahui diagram siklus energi sebagai berikut. C tambah 2H2 tambah 2O2 menjadi CH4 ditambah 2O2. Besaran kalornya sebesar delta H. C ditambah 2H2 ditambah 2O2 menjadi CO2. Delta H-nya min 965 kJ, melepaskan kalor. Nah, ini dibacanya CH4, pembakaran CH4 menjadi CO2 ditambah 2H2O, melepaskan kalor 890 kJ. Yang ditanyakan adalah C ditambah 2H2 ditambah 2O2 menjadi CH4 ditambah 2O2. Delta H. Delta H sama dengan, menurut hukum Hess, jalannya reaksi itu delta H-nya sama. Jadi sekalipun jalannya berbeda,
delta H nya sama. Nah ini langsung. Sedangkan dari sini ke CO2 dulu, bisa dari CO2 ditambah 2H2O baru ke CH4, tapi panahnya harus kita balik. Berarti maka delta H nya berubah menjadi plus 890 kilojoule. Ulangi lagi. Delta H ya, berarti dari kiri ke kanan langsung. Ini bisa dari kiri menuju bawah baru ke atas. Tapi panahnya justru sebaliknya, dari atas ke bawah. Kita balik reaksinya. CO2 ditambah 2H2O menjadi CH4 ditambah 2O2. Maka delta H nya lawan dari min 890, berarti plus 890. Nah tinggal kita masukkan delta H sama dengan min 965 kilojoule, pakainya ini plus 890 kilojoule. 5 dikurangi 0, 5. 6 dikurangi 9, 7. Berarti min 75 kilojoule. Yang terakhir, nomor 3 bagian B. Buatlah diagram tingkat energinya. Bagian B, buatkan tingkat energinya. Yang vertikal sumbu delta H dalam satuan kilojoule. Reaksi yang pertama dari C ditambah 2H2 ditambah 2O2, ini mula-mula 0. C ditambah 2H2 ditambah 2O2, 0. Nah, ini kan berputar. Nah, berarti keadaan awal, keadaan akhir. Awalnya di C, akhirnya di CO2 ditambah 2H2O. Dari C menjadi CO2, besaran energinya, kalori yang dilepasnya adalah 965. Nah, kenapa ke bawah? Nah, ini diagram berarti kalau EXO ke bawah. Nah, ini EXO ke bawah sebesar min 965. Kemudian delta H di bagian A, nah ini dapat diperoleh sebesar min 75. Jadi dari C ke CH4, CH4 ditambah 2O2, ini delta H nya sama dengan min 75 ini. Kemudian diteruskan ke 2O, besarannya adalah min 890, min 890. Nah, kalau kita jumlahkan min 75 ditambah min 890, hasilnya adalah min 965 kilojoule. Itulah pembahasan dari buku Grafindo dan buku Erlangga. Mudah-mudahan jawabannya sama semua.